welcome back to my channel again, Fabio Beauty. Kali ini aku mengundang suami aku untuk masuk ke channel YouTube aku. Seru sekali. Nah, di sini kita lagi pakai backdrop dari backdrop Nesha dan ada hand bouquetnya juga. Jadi kalau kalian sewa backdrop di backdrop Nesha, tentu kalian gak usah mikirin hand bouquet lagi ya, karena ternyata ada yang menyewakannya juga gitu. Oke, jadi aku ada beberapa pertanyaan yang udah aku siapin buat kamu. Ini seputar apa ya, kayak sebelum nikah sampai akhirnya kamu nikah. Siap. Nah, kamu boleh juga nanyain ke aku. Tapi pertanyaan ini, maksud aku, kamu boleh bertanya seperti apa yang aku tanyakan atau di luar pertanyaan ini. Oke. Siap. Oke. Pertanyaan pertama, usaha apa aja yang dilakuin sebelum menikah? Maksudnya usaha dagang gitu? Bukan. Usaha apa sih? Jadi kayak ikhtiar kamu nih, misalkan, oh kamu pengen banget nikah nih, aku tahajud deh atau aku puasa gitu. Oh iya. Gitu, kayak gitu. Usaha aku pertama sebelum nikah ya deketin cewek dulu dong. Ya kan? Berarti kamu udah gagal berapa? Bukan gagal sih, lebih kayak nggak mau aja kayaknya gitu. Gimana? Misalkan kayak Apa bedanya ya? hmm? Gak mau sama. kan belum sampai ke pernikahan, baru cuman kayak Iya, gagal relationshipnya dong. iya. Bukan gagal marriage-nya juga. Iya gitu. Awal ke orang-orang dekat dulu nih, dan cocok kan. Udah habis dong dekatnya tuh. Lanjut ke aplikasi dating apps. Ada berapa, cuman enggak deh kayaknya, enggak cocok gitu. Terus aku off dulu tuh berapa ya? Ada kayak sebulan 2 bulan. Buka lagi tuh soalnya. Tapi dengan aplikasi yang sama? Enggak, ada beda-beda. Oh, jadi aplikasi apa aja yang kamu udah coba? Bumble, And then? Omni, apa sih? Tinder. Oh, tapi kamu ngerasa lebih nyaman main di aplikasi mana? Lebih nyaman Bumble oke, cuman Kayaknya orang-orang Bumble cuman yang kayak buat for fun aja sih. iya, kan aku spiritual deh di kayak Omni. Jadi kamu main dating apps memang untuk cari jodoh beneran gitu? Iya, emang mau deketin untuk dinikahin gitu. Oke. Ya, And kayak sebelum, maksud aku selain dating apps apa lagi? itu aja sih. Kau nggak pernah minta kayak ke teman aku kenalin gue cewek dong? Nggak. Berarti kayak misalkan kamu berdoa pasti Oh, gitu ya? dulu pernah Gimana? sholat tahajud ya? Oh iya. Sholat tahajud pernah. Kan di sini kan kayak sepi banget ya. Sepi banget. Sini di rumah ini. Oh Di iya. atasnya. Malam kan. Iya. Aku merinding. Tapi kamu waktu itu tahajud minta apa? Minta diberikan jodoh. Jadi emang tahajud untuk ikhtiar jodoh. Tapi sering nggak? Enggak, segitu doang. Oh itu doang, sekali doang. Sekali doang. Oh berarti ikhtiar kamu untuk menjemput jodoh tuh ya udah cuma sekedar di dating apps berkelana di sana gitu ya? Oke. Kalau kamu Apanya? sama kayak gitu juga apa? Ada berbagai macam tantangan kamu dulu. Maaf ya. Kenapa minta maaf? Enggak, jadi apa ya, kalau misalkan soal jodoh awal-awal tuh ya aku keseringan tuh stuck at the moment, maksudnya selalu stuck sama yang lalu gitu. Yang gitu aja. Iya, yang itu aja. Jadi kayak pintu untuk orang lain tuh susah banget buat kebuka gitu, karena sebenarnya mau aja open untuk orang, tapi
usaha akunya tuh, hati kecil akunya tuh gerak lagi ke sana, jadi gak ada peluang buat yang baru gitu Jadi loh. sudah move on. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Nah terus sampai akhirnya ada di momen yang kayak, ih masa iya sih dientarin lagi nikah gitu tuh tahun 2023. Aku bilang oh ya udah deh, aku sampai ngebatin diri aku sendiri gitu loh, apapun yang terjadi, mau uangnya cukup atau enggak, gimana pun keadaannya, aku siap menikah gitu. Terus usahanya sih kalau aku ya misalkan aku lagi scrolling TikTok nih, ada apa ya, kayak amalan baca ini kalau mau diperlancar mendapatkan jodohnya. Nah aku amalin tuh gitu. Tapi kalau misalkan tahajud kayak gitu, aku enggak sih, lebih ke ini, aku sholat hajat yang the power. Aku ngerasa kayak powernya tuh pas sholat hajat emang aku khususin buat menikah. Terus aku doain orang lain yang belum menikah buat diperlancar jodohnya. Oh, jadi dari orang lain dulu ya. Oke. Kamu mau ada lagi nanya ke aku? Berarti kamu nggak kan kamu bilang susah move on kan? Sebelum ketemu aku kan kamu nggak ketemu aku dong. Iya. Tapi gimana? Sama yang lain dulu ya gitu. Aku kenal cowoknya yang ngejauh, cowoknya suka, akunya enggak gitu. Maksudnya itu udah dalam bentuk emang tujuannya untuk kesana, udah ketemu gitu. Tapi ternyata memang kayak kesan pertamanya kurang Walaupun apa? walaupun padahal ke kamu juga waktu awal Iya. masih kayak Kurang. yang udah aku bilang juga Asal belajar. gitu. Tapi maksudnya nanti aja deh lanjut. Oke. Soalnya nanti bakal jadi panjang banget kalau aku. Lanjut ya ke Next pertanyaan question. kedua. Apakah kamu merasa apa yang kamu dapat hari ini tuh seperti amalan kamu sebelumnya? Contoh, misalnya kamu tuh dulu suka apa ya? Contoh suka berbagi deh misalkan. Terus ternyata sesuai nih sama apa yang udah kamu amalin sebelumnya, kamu dapetin istri yang suka berbagi juga, misalnya kayak gitu. Ini bukan cuma dari berbagi doang ya, atau Ada dari hal yang lain. sebelum-sebelumnya, maksudnya yang lain-lain kayak misalkan kamu emang udah kepengen banget punya istri yang orang kantoran, misal ini misal aja gitu. Ada nggak? Aku dulu tuh orangnya baik ya. Jadi kayaknya itu juga dari kamu. Oh itu ada di aku. Ada. Oh, Jadi iya. kayak setimpal lah apa yang aku lakuin zaman dulu dan aku dapat sekarang gitu. Oh, jadi kamu ngerasa kayak emang jodoh kamu ya benar cerminan Diri. saat yang lalu gitu ya. Jadi kalau aku suka nakal-nakal, dapet cewek nakal juga. Nakal juga. Terus kayak soal tipikal, ya kan? Aku dulu tuh Biar aku dulu tuh gak kepikiran buat tipikal cewek-cewek yang gimana gitu. Kan aku tuh pengennya kayak kalau diajak susah mau, diajak senang mau gitu. Kayak aku pernah dulu apa cari cewek yang nggak pernah ke mall gitu ya, biar di rumah aja gitu kan, biar kayak ini sih di rumah aja sih gitu. Mager kan, Iya. aku orang mageran juga kan gitu. Cuman waktu itu kan kuliah kan ya, ada temen aku. Terus kalau misalkan nanti mau kemana-mana gimana gitu, ntar ceweknya nggak tahu apa-apa gitu, atau mau numpang TFP ntar ceweknya nggak tahu apa-apa gitu kan. oh gitu. Heeh. Oh ada yang ngomong gitu. Ada yang ngomong gitu. Kan aku mikir dulu sama orang biasa aja kan gitu. Iya. Cuman aku teh, oh iya ya, tadi juga kalau nggak bisa apa-apa kan. Iya, nanti jadi kayak apa ngandelin kamu. Jadi capek sendiri gitu kan. Ya udah deh. Iya sih, bener juga. Aku nggak kepikiran iya. tuh. Gak taunya dapetnya kayak kamu. Maksudnya Gitu. kayak aku gimana? Ya
melek teknologi lah gitu kan. Oke. Gitu lah. Kalau Oke. kamu gimana? Apa? Apakah ini simpel? Aku simpel, apa yang kamu lakuin dulu? Aku sih ngerasa gitu, tapi aku malah ngerasanya kayak lebih, aku tuh mendapatkan lebih dari apa yang aku apa yang udah aku amalkan sebelumnya gitu. Oh. Jadi aku suka baik sama nggak kayak gitu. Jadi kayak misalkan aku tuh suka berbagi, tapi aku tuh berbaginya tuh nggak yang gede juga, receh-receh gitu loh. Cuman ya sebulan ada aja yang aku sharing gitu. Nah, gak tau kenapa ya, aku ngerasanya kayak loh, kok Kenapa? kayaknya lebih dari apa yang aku dapetin gitu loh. Jadi aku ngerasa Allahnya yang kayak baik banget sama aku. Soalnya ngerasa kayak bukan cerminan, Tapi lebih cerminan gitu. Ngerti kan? sebenarnya dua. Iya, cerminnya 2. terus Gitu sih. Udah. Next question. Nah, last question buat video ini itu, kenapa kamu memilih aku? Kenapa aku memilih kamu? Yes. Karena aku yakin dengan kamu. Ya pasti there's a reason. Apa ya? Pertama, kalau kamu jelas, dan satunya jelas. Bisa explain detail? Enggak, maksudnya Kayak jelas tuh maksudnya apa gitu? maksudnya bukan yang aneh-aneh gitu loh, ngerti nggak? Bukan kayak Gimana? anak Anak pengedar narkoba gitu. anjir, parah banget. Maksudnya normal normal gitu. Terus Iya, dari normal life, terus- personalitinya kamu tuh baik gitu. Cuman Apa yang personality yang kamu bilang baik tuh yang masih berkesan di kamu pada saat akhirnya mutusin aku tuh apa? Yang sangat masih ingat? berkesan. Ya, Ini. yang menurut kamu personality yang baik gitu. Kamu sopan sama keluarga aku. Dulu waktu di ulang tahun. Nah, Nah itu kayak bagus nih gitu, agak semena-mena gitu. oh emang harusnya gimana? Mungkin kalau semena-mena gimana? Ya, kayak males nggak mau bantuin gitu. Gue mah nggak level gitu lah begini sih. Oh jadi kayak diem-diem aja Iya. gitu. Ah, Terus kayak berarti itu kayak salah satu caper sama keluarga calon gitu ya? Padahal Iya, masih jadi. ya berusaha aja sih. Terus gini, dari personality kamu kadang-kadang sih. Aku kan dulu kan dekat sama kamu kan jalan bareng kan. Jatuh. Terus Aku suka ngeliat kayak kamu tuh lucu gitu. Lucu, kocak gitu lah, kocak tapi kocak gimana? lucu aja ngeliat kamu kayak imut gitu, gimana ya? Gemes gitu gimana sih? Oh jadi kayak kamu mandang look gitu ya? Kan look itu kayak sesuatu yang muncul dari dalam diri gitu. Oh jadi interest, hal yang bikin kamu interest ke aku gitu lah ya? Iya, cuman bukan look, kayak sesuatu dari dalam gitu, gak tau apa. Oh itu Udah beauty deh. itu namanya karisma. Oh, karismatik. Anjay. Mantap dong. terus Gitu. Terus kamu juga kalau ngobrol nyambung ya, karena nggak jomplang. Ya mungkin aku ya yang sering jomplang. oke. Gitu. Jadi ya aku nikahin deh. Tapi mungkin salah satunya karena misinya sama nggak sih? Oh iya, karena kita sama-sama pengen nikah intinya. Iya kan? Iya gitu. Jadi ketemu. Jadi ya udah jalannya gitu. Cuman kayaknya emang bener sih kalau jodoh tuh beneran dipermudah kayaknya ya. Kalau Soalnya kita kita enggak, kayaknya kak kita udah usaha. Tentu hasil kan cuma Allah yang tahu kan. Terus kayak
kalau jodoh ya emang akan dipermudah jalannya gitu loh. Ya kan kayak kita kenal Agustus. Ya cepet banget Terus, tahu. Abis itu Januari tunangan. Niatnya nikah mau akhir Desember. Ya. Kayak sekitar September sampai Desember. Mungkin Kalau misalkan itu kita baru berapa bulan nikah nih ya, sekarang, kalau jadinya gitu. Tapi ternyata Masya Allah, tapi itu sesuai doa aku tau ya. Semua doa. Enggak, jadi kayak aku tuh nggak mau minta sama manusia buat yang kayak ayo dong bapak kamu pilihin tanggalnya yang di deket-deket aja gitu. Enggak, nah aku tuh nggak mau kayak gitu. Tapi aku tuh berdoa, ya Allah, kalau bisa tuh lebih cepat lebih baik gitu, karena aku emang pengen cepet kan gitu. Terus aku juga kayak udah pasrah lah mau mahar berapa, acara kayak gimana, udah pasrah banget. Yang penting halalnya tuh cepet gitu loh, gitu. Begitu sih. Tapi kamu kenapa memutuskan untuk menerima ajakan aku? Kan masih banyak lelaki di luar sana. Pertama mungkin aku kan selalu cerita ya, kalau misalkan aku kenal cowok tuh aku akan ceritakan masalah keuangan aku dulu. Nah kalau misalkan si cowok itu nerima, ya udah, berarti kamu salah satu kriterianya gitu loh. Cowok itu salah satu kriterianya gitu. Terus habis itu ya intinya green flag-nya untuk aku gitu. Oh iya. Terus apa ya, sebenarnya lebih ke selain itu, kedua nyambung ngobrolnya. Terus kayak nggak perlu insecure sama apa yang ada di diri kamu. Soalnya sebelumnya aku pernah kan dekat sama cowok, nah cowoknya tuh insecure, kayak malu gitu, ngobrol aja kayak harus bisik-bisik. Nah kayak apaan sih, jadi yang tadinya harusnya kelihatannya good looking jadinya cringe gitu gitu ya? gitu aja. Itu menggoda. Gitu itu sih. Terus udah sih, aku nggak pernah mempermasalahkan soal kayak ibadah, income, itu tuh kayak nomor setelah komunikasi. Karena ya berdasarkan journey life aku tuh, aku udah tahu butuhnya aku tuh gimana gitu. Aku ngerasa kayak uang ya aku bisa effort sendiri kalau masalah uang, ibaratnya gitu. Terus masalah soleh, terus kayak akunya juga belum benar-benar soleha gitu. Aku yakin sih pasti aku akan disandingkan dengan yang sesuai perbuatan aku aja kalau amal-amalan kayak gitu. Tapi ya Masya Allah ya, maksudnya aku pikir malah aku dapetnya yang kayak jomplang gitu loh, yang soal banget. Enggak, soal ibadah tuh yang jomplang, kayak ya kayak mesti aku yang apa ya, kayak yang aku banget lah soal ibadah gitu. Beda jauh banget sama aku gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak ini aku, ini cowoknya di bawah. Aku pikir tuh akan gitu. Iya, soalnya aku kan apa-apa diusahakan untuk menerapkan syariat Islam di dalam kehidupan aku. Nah ternyata tuh malah kamu walaupun emang apa ya baru belajar juga, kamu tuh jadi mau ikutan belajar gitu kan. Kayak misalkan soal kesucian, kayak, oh gitu. Terus kayak kamu nanya gini boleh nggak gini, jadi kayak oh ternyata aku malah justru dapetin yang lebih gitu loh. Gitu sih soal ibadah. Intinya yang kayak kalau kata zaman now tuh soft spoken gitu. Apa soft spoken? Ya. Ada. Oke, bye guys. Terima kasih sudah mendengarkan dan melihat. Semoga dapat inspirasi kayak apapun itu
yang jeleknya buang aja, nggak usah diikutin. Dan jangan lupa follow Instagram aku Fahmi Deputy dan Instagram aku. subscribe channel YouTube aku. Jangan lupa follow Instagram suami aku Irfansyah Dan TikTok Sudarmaya dan konten-konten